Bagaimana seharusnya mauqif kita amamal haq? Sikap kita di hadapan al-haq itu seperti apa? Ada penjelasan yang sangat luas disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid tentang mauqifuna amamal haq. Sikap kita di hadapan al-haq itu seperti apa? Jangan nanti merasa tersinggung lalu menuduh. Itu sikap yang tidak baik. Justru kita harus punya sikap yang jelas. Belum memberikan penjelasan, mauqif amamal haq itu secara garis besar ada dua. Ada mauqifu ahlil iman, ada mauqifu ahlil batil. Nah, setelah itu nanti baru kita coba lihat kita kira-kira masuk kepada ahlul iman atau kepada ahlul batil. Dan lagi-lagi ini juga bukan ponis. Karena nanti setelah disebutkan ahlul batil itu begini, ternyata saya begini berarti saya ahlul batil. Nah, ini lagi-lagi membawa perasaan dia terjebak kepada perasaan, tapi sikap yang harus diluruskan. Kata beliau kalau mauqif ahlul haq, ahlul iman, amamal haq itu ya jelas kan, al-iman wa taslim. Harus percaya, harus menerimanya. Kemudian juga at-tamassuk was-sabatu 'alal haq. Dia berpegang teguh, kemudian as-sabat. Konsisten dia, kokoh dia, tegak kokoh di atas al-haq. Tidak sekedar itu saja, mahabbatul haq. Dia cintai kebenaran itu, kemudian ad-da'watu ilaih. Dia mengajak kepada al-haq itu. Nah, ahlul iman itu ketika disampaikan sebuah kebenaran, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sikapnya harus yang tadi itu, al-iman bihi wa taslim. Dia terima, nggak boleh dia tolak, karena penolakan itu nanti dari ahlul batil. Coba tengok kisah Isra Mi'raj umpamanya, kisah yang sangat terkenal itu, ketika disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya, bahwa dia malam tadi berisra Mi'raj sampai ke Masjidil Aqsa, sampai pula ke ke Sidratil Muntaha, lalu turun ke bawah sebelum fajar masuk dia sudah sampai lagi ke kota Mekah. Ini cerita sangat aneh bagi orang-orang ahlul batil. Maka mereka menolak itu, Abu Jahal menolak kan. Ini gila, apalagi yang datang dari kamu ini, wahai Muhammad. Nah, dikiranya kegilaan baru yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ditantangnya Nabi Muhammad ketika itu, kamu mau enggak kalau saya sampaikan cerita ini kepada masyarakat? Mau, kata Rasul. Bagus, silahkan disampaikan. Maka jadilah Abu Jahal itu iklan gratis untuk peristiwa Isra. Nabi santai-santai aja, enggak lagi sibuk-sibuk dia menyampaikan. Kan seharusnya Nabi yang menyampaikan, kan enggak? Ada promosi gratis dari Abu Jahal. Karena dia menolak dan menantang, dikiranya Nabi akan takut nanti orang-orang tidak akan mempercayainya. Tapi sampai kepada Abu Bakar, ketika sampai berita itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu aja kata kunci yang disampaikannya. Yang ngomong siapa katanya? Yang ngomong ya dia, kawan kamu itu katanya. Dibilang oleh Abu Bakar, la in kana huwa qail la sadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Inilah mauqif ahlul iman. Ini sikap ahlul iman di hadapan al-haq, di hadapan kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kita sebagai orang beriman, sami'na wa ata'na. Gak boleh kita coba berkilah-kilah, oh ini enggak, ini kayaknya enggak, ini enggak mungkin ini kayaknya. Ini kalau begini nih enggak mungkin Allah begini. Jangan, enggak ada alasan kita untuk bilang tidak seperti itu, karena Allah yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi mauqif ahlul iman harus pada yang tadi itu. Sikap ini yang harus ada. Jadi ketika disampaikan oleh dia dengar umpamanya sebuah kajian lalu disampaikan, oh begini-begini ini bisa membawa kita ke dalam nerakanya Allah. Jangan justru menuduh, ini ustaz nih ahlut takfir. Ini ustaz nih ahlut tabdi'. Ini ustaz nih pemegang kunci neraka, kunci surga. Tidak ada kita yang memegang kunci neraka, kunci surga. Hanya Rasul saja yang bisa menentukan si fulan masuk surga. Itu hanya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.